الحمد لله رب العالمين. Pedangnya jatuh, kemudian diambil oleh Rasulullah, kemudian ganti Rasulullah faqala menyatakan mayyam ta'uka minni. Kemudian ganti ditodong orang itu, siapa sekarang yang akan menolongmu dari seranganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di antara hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi adalah hadis yang dirawikan oleh Jabir ini. Kita masuki matan atau isinya. Bahwasanya Jabir radhiyallahu an berkata atau berkisah annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Tibala Najdin falamma qafala ma'ahum. Nah, kami membersamai Nabi ketika dalam satu peperangan, dan di saat Nabi kembali dari peperangan itu, maka kami pun para penyertanya otomatis ya Pak, itu juga turut pulang. Berarti kisahnya ini nanti adegannya adalah ketika pulang dari mengikuti Nabi peperangan. Komandannya pulang ya pulang, kan nggak lucu, perang komandannya pulang, prajuritnya tetap, kan nggak mungkin. Ini sudah perang selesai kemudian pulang. Dalam perjalanan pulang itu fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul singgah atau berhenti di suatu daerah yang daerah itu banyak tumbuh banyak duri-durinya. Apakah kaktus berduri atau pohon-pohon berduri, ataukah padang pasir yang kemudian ada batu-batu yang runcing-runcing. Daerah itu dinyatakan sebagai kasiril idhoh, sebagai daerah yang banyak durinya. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqan nas. Jadi di daerah itu Rasul singgah dan orang-orang berpencar, yastadziluna bisyajari, mencari perlindungan di bawah pohon. Di bawah pohon itu ada beberapa pohon. Rasul sudah mendapatkan tempat, ditempatkan oleh para sahabat di tempat yang paling bagus, pohon paling rindang. Kemudian karena tempatnya terbatas, yang lain berpencar mencari juga perlindungan di bawah pohon. Fa'adarakathumul qailatu. Ini di waktu qailullah, di waktu qail. Waktu qail itu menjelang zuhur, Pak. Waktu qail itu waktu istirahat siang. Waktu istirahat siang. Fafala ma'ahum, berpulang bersama dengan Rasulullah. Fa'adarakathumul qailah. Di waktu yang ketika dalam perjalanan itu, di waktu qail ya, di tempat yang banyak durinya. Ini kemudian timbul kesunahan. Di waktu qail itu kita disunahkan untuk istirahat sejenak atau tidur siang sejenak. Maka di Al-Firas itu di antara rangkaian programnya Pak, jam 10 itu program qailullah, program tidur siang. Ini mengikuti sunnah Nabi, dan ternyata dari tinjauan medis, dari tinjauan apapun itu sangat-sangat baik. Terutama yang kalau melek malam, bangun malam, misalkan sholat tahajud, itu disunnahkan tidur siang dan sejenak. Tidur siang itu sejenak. Kita sering kebablas. Tidur jam 10:30,
sampai menjelang zuhur, ya setengah jam 1 jam cukup. Itu tidur siang. Nah, Rasul pulang dari peperangan tadi di daerah yang berduri, itu beliau istirahat untuk tidur, untuk istirahat siang itu. Tidur. Para sahabat pun berpencar mencari tempat di bawah pohon. Fana zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah. Rasul mendapatkan tempat istirahat di bawah pohon samurah. Pohon samurah itu pohon yang sangat begitu rindang, yang daunnya mercel banyak, rindang, sehingga sejuk di bawahnya. Dipilihkan oleh para sahabat. Nanu fa'alaqa biha syaifahu. Dan kemudian Rasul istirahat itu pedangnya Pak dicantolkan di pohon itu, di ranting pohon atau di apa, beliau istirahat di bawahnya, pedangnya dicantolkan di atasnya. Fanamna daumatan, dan kami pun setelah berpencar juga tidur. Seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi SAW juga tidur. Fa'idha Rasulullah SAW yad'una, sampai-sampai ketika Rasul kemudian memanggil-manggil kami. Ya, sahabat berpencar begitu, dengar Rasulullah memanggil-manggil mereka, mereka datang. Wa idza indahu a'rabiyun. Ternyata setelah para sahabat datang, Rasul ini sudah ada bersama dengan seorang Arab Badui, seorang Arab pedalaman yang masih belum Muslim, Pak, seorang Arab pedalaman. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala inna hadza ikhtarata alayya sayfi. Hai para sahabat, orang ini telah mengambil secara diam-diam pedang saya di saat Rasul sedang tidur. Wa ana naimun, dan saya sedang tidur. Pedang saya dicuri orang ini, wahai para sahabat, gitu. Fastaiqatu wa huwa fi yadihi sultan. Dan ketika saya terbangun, orang ini sudah di tangannya sudah ada pedang saya yang terhunus. Gitu. Ngeri nggak, Pak? Tidur, kemudian bangun, tiba-tiba ada orang yang sudah menghunus pedang. Bangunnya ini apakah dibangunkan apa bangun sendiri? Sepertinya dibangunkan, Pak, oleh orang ini. Karena sahabat-sahabat yang lain masih tidur, berarti memang belum waktunya bangun. Pastinya orang ini ngambil pedang diam-diam, dihunus, kemudian Rasul disempar-sempar. Bangun. Itu mestinya ya, kalau didetilkan adegannya itu. Kemudian qala, orang itu setelah menghunus pedang di tangannya, kemudian membangunkan saya, dia berkata, qala mayyam ta'uka minni. Wahai Muhammad, siapa yang akan melindungimu dari aku? Seperti itu, Pak, ditodong, Pak, todong pedang. Apakah ditaruh di leher Rasul atau disiapkan mau dibacokkan atau gimana? Ini, tapi dalam todongan senjata, orang Arab Badui ini mengatakan, siapa sekarang yang akan menolongmu dari seranganku, wahai Muhammad? Kemudian Rasul gimana? Dengan tenang, Pak. Rasul menjawab, Allah. Salasa, 3 kali. Allah, 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 3 kali. Tenang, tidak takut, tidak apa. Walam yu'aqibahu wajalasa. Kemudian dalam perkembangannya adegan itu Rasul tidak memberi hukuman kepada orang yang sudah nodong dia. Nanti dalam hadis yang kedua, dalam rangkaian hadis yang kelima ini akan didetilkan oleh riwayat yang lain. Dalam hadis ini hanya dikatakan bahwasanya walam yu'aqibahu, Rasul tidak menghukum orang ini wajalasa, tetapi lalu kemudian duduk. Hanya itu ya, ini muttafaqun alaih sampai sini. Terus wa fi riwayatin qala Jabir, di kisah yang lain Jabir masih melanjutkan kisah ini. Ini satu penggalan hadis. Kemudian hadis yang lain oleh Jabir disampaikan, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzatir rifaq. Ketika kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Rifaq. Perang Rifaq ini Allah alam, Rifaq ini maknanya adalah tambalan-tambalan. Allah alam kenapa? Tetapi di saat perang Rifaq itu memang para sahabat membungkus kakinya dengan apapun. Jadi bukan dengan sepatu bata, bukan sepatu yang keren-keren itu, tetapi sepatu kulit bukan. Tapi dibungkus dengan apapun yang sifatnya darurat.
Itu di perang Rifaq ini. Fa idza ataina ala syajarati dhalilatin taraktaha li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disingkat kalimatnya, maka di saat kami sampai di bawah pohon yang rindang dhalilatin, kami meletakkan atau mendudukkan Rasulullah di situ, menempatkan di situ, dan wajah rajulun, datang seorang laki-laki minal musyrikina, dari kalangan kaum musyrik yang tadi itu. Akhirnya Rasul tidur, didatangi oleh orang laki-laki, ternyata dia orang musyrik. Wa sayfu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'allakun bisyajaratin, dengan pedang dicantolkan di atas, digantungkan di atas Nabi, di bawah pohon. Nabi yang ada di bawah pohon itu fakhtarata faqala, kemudian dia mengambil diam-diam, orang musyrik tadi itu, sambil berkata, takhafuni, wahai Muhammad, takutlah kamu padaku, diancam gitu. Rasul menjawab, qala la, ndak takut. Faqala famayyam ta'uka minni, kemudian orang itu melanjutkan, Rasul suruh takut, nggak mau takut, siapa yang akan melindungi kamu sekarang dari seranganku? Kemudian qala Allah, Rasul menjawab Allah. Wa fi riwayatin Abi Bakril Ismail, di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abi Bakrin Ismail fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya, faqala, orang itu mengatakan, mayyam ta'uka minni, siapa yang akan melindungimu? Qala, Rasul menjawab Allah. Kemudian ini dilengkapi oleh fasataqatas saifu miyatihi, maka spontan pedang itu jatuh. Ini hadis beberapa saling melengkapi Pak, ternyata. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saif, kemudian pedang itu diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijawab Allah itu Pak, pedangnya langsung jatuh, orang itu lunglai, pedangnya jatuh, kemudian diambil oleh Rasulullah, kemudian ganti Rasulullah, faqala, menyatakan mayyam ta'uka minni, kemudian ganti ditodong orang itu, siapa sekarang yang akan menolongmu dari seranganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, orang itu menjawab, kun khaira akhiri, kalau mau dijabarkan dengan kalimat yang jelas, oh enggak ada wahai Muhammad, kecuali apabila engkau mengampuniku, maka kun, jadilah pembalas yang terbaik, jadilah pembalas dendam yang baik. Itu kalimatnya diplomatis ya, kun khairan akhiri, jadilah pembalas dendam yang baik wahai Muhammad. Kan harusnya kalau mau dihukum atau mau, kan Rasul menghukum, tapi Rasul tidak menghukumnya. Kemudian faqala, oh enggak, saya enggak akan menghukummu, kalau gitu kamu tasyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah, disuruh bersyahadat Pak, kalau gitu kamu masuk Islam sekarang, berikrarlah bahwasanya tidak ada ilah yang boleh disembah kecuali Allah, dan saya adalah utusan Allah. Nah, disuruh begitu, dikasih pilihan. Kemudian qala, orang itu menjawab, lah, enggak, saya tidak akan bersyahadat. Walakinni uahiduk, tetapi aku berjanji kepadamu wahai Muhammad, aku enggak mau masuk Islam, tetapi aku siap berjanji padamu, ala uqatilak, bahwasanya aku tidak akan memerangimu wahai Muhammad, wala akuna ma'a qaumin yuqatilunak, dan aku tidak akan bergabung atau tidak akan bersekutu dengan orang-orang atau kaum yang memerangimu. Ini janjinya dia, tidak mau masuk Islam, tapi berjanji tidak akan memerangimu, memusuhimu, dan aku juga akan tidak menjadi bagian atau bergabung dengan orang-orang yang memusuhimu, yang memerangimu. Fakhalla syabilahu, maka kemudian Rasul melepaskan orang itu. Fa'ata ashabahu, dan orang ini dilepaskan, mendatangi pulang ke kaumnya, ke sukunya, ke kaumnya. Faqala, dan kepada sukunya, orang-orang di sana, dia orang ini menyatakan yang sudah diampuni oleh Rasul tadi, ji'tukum min indi khairin nas, wahai kaum, aku mendatangi kalian dari bertemu dengan orang yang sebaik-baik manusia. Ini Masya Allah, persaksian dari musuh Pak.